Selamat ya. Sekarang Ananda sudah duduk di kelas 9. Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan semangat Ananda untuk menuntut ilmu agar menjadi generasi tangguh yang mulia, berilmu pengetahuan dan beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nova. Di pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dengan materi Ibu sampaikan nanti, diharapkan Anda semuanya mampu untuk mensyukuri bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, Ananda mampu untuk membandingkan bagaimana dinamika dan perwujudan Pancasila di masyarakat dengan praktek idealnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di kelas 8 kita udah belajar mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Pancasila itu merupakan atau dibentuk atas dasar kesepakatan para pendiri bangsa. Nah, namun dalam praktiknya banyak sekali terjadi pasang surut karena adanya ancaman ancaman untuk merubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Nah, bukan berarti bahwasanya sampai saat ini tidak ada ancaman terhadap ideologi Pancasila ya. Nah, untuk mencermati hal tersebut, Ibu akan menjelaskan satu persatu bagaimana penerapan Pancasila mulai dari awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Silakan disimak ya. Oke, yang pertama kita akan masuk kepada masa awal kemerdekaan. Di masa awal kemerdekaan ini, bangsa Indonesia dihadapkan kepada adanya upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Di antaranya adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 18 September 1948, di mana pemberontakan ini dipimpin oleh Musso, yang tujuannya adalah untuk mendirikan negara Uni Soviet Indonesia yang berideologikan komunis. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ideologi komunis ini adalah ideologi yang tidak mengakui agama dan sangat bertentangan dengan agama. Mereka ini adalah penganut ateis. Berikutnya adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Gerakan ini bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Berikutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS. Pemberontakan ini merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Samokil yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Selanjutnya adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Venture Samuel pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada waktu itu dianggap tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah juga dianggap telah melanggar undang-undang. Pemerintah yang bersifat sentralistis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Nah, yang terakhir adalah APRA. APRA, Angkatan Perang Radu Adil, ini merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Genil yang bernama Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani.
Westerner kemudian bersekongkol dengan Sultan Hamid II yang berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Di sini menjadi catatan bagi Anda semuanya bahwasannya pada masa awal kemerdekaan ini terjadi perubahan bentuk negara dari negara serikat menjadi negara kesatuan, tetapi konstitusi yang berlaku masih menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, akhirnya pada tahun 1955 bangsa Indonesia melakukan pemilu yang pertama. Di pemilu pertama itu berhasil membentuk konstituante. Tetapi konstituante yang dibentuk hasil pemilu tersebut tidak mampu menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini kemudian menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, sehingga akhirnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pertama, membubarkan Badan Konstituante, kedua, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS dan DPHS. Nah, pada periode ini kemudian negara Indonesia tetap menggunakan Pancasila sebagai ideologinya, tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan kepada ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.